Engkaulah Tuhanku yang setia, janjimu jaminan hidupku. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua yang tertulis dalam Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lemah Jered. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah lereng itu berbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan, di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks khotbah kita ini adalah perjalanan bangsa Israel ke tanah Moab. Bapak Ibu Saudara, kitab Bilangan ini tidak terlepas daripada kitab Keluaran, Ulangan. Semua ini kita bisa lihat bagaimana Allah menyertai umatnya menuju tanah Kanaan. Keluar dari tanah Mesir itu adalah merupakan rancangan Allah kepada bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Karena Allah melihat bangsanya di Mesir mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang berat melalui kerja rodi, kerja paksa, sehingga jeritan mereka Tuhan dengar dan Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, mereka harus melewati gurun pasir. Mereka banyak juga mengalami tantangan, baik itu soal makanan, baik itu soal minuman, dan baik lagi dari hal-hal yang lain. Dan kita lihat ketika memang mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ketika mereka beristirahat, mereka haus, mereka sangat membutuhkan air. Dan kesediaan air selalu Tuhan berikan kepada mereka.
Tapi terkadang bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka seolah-olah tidak akan bisa makan atau tidak akan bisa minum. Dan bahkan mereka juga bersungut-sungut atas apa yang mereka rasakan ketika mereka dalam perjalanan. Dan mereka merasakan bahwa makanan yang mereka makan itu tidak seperti yang mereka terima di tanah Mesir. Sehingga bangsa Israel sering bersungut-sungut. Dan kita tahu bahwa akibat dari sungut-sungut mereka, banyak juga orang Israel mati di padang gurun. Ini semua adalah karena keberdosaan mereka. Karena mereka bersungut-sungut kepada Allah dan bersungut-sungut juga kepada Musa. Padahal Tuhan berjanji akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kita lihat Tuhan selalu memberikan berkat di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan bahkan bangsa Israel sering melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan melalui Musa. Baik ketika laut terbelah dua, baik ketika tidak ada air, tapi Musa memukul batu sehingga muncul mata air. Semua itu adalah karena perlindungan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diyakinkan bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan kehidupan menuju kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa dalam kehidupan ini, dalam hidup yang sementara ini, tempat kita beristirahat ini, sering kita mengalami hal-hal yang tidak baik, atau sering dikatakan dengan pergumulan. Tapi ingat saudara yang terkasih, ketika di dalam perjalanan kehidupan ini kita bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam iman percaya kepada Allah, yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti tema kita adalah Tuhan menjamin perjalanan kehidupan kita. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita banyak kerikil-kerikil tajam, walaupun dalam perjalanan kehidupan kita banyak tantangan yang kita hadapi, tapi yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent. Dia hadir, dia ada di mana-mana. Maka saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, mari kita tetap bersama dengan Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi kita. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut sehingga mereka binasa di padang gurun pada saat itu. Dan Tuhan tetap masih menunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan masih menyisakan bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Ia memperhatikan setiap langkah hidup dan segala hal yang kita alami. Ada saatnya di mana kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Saat seperti ini semestinya kita tidak membuat kita mundur atau menyangkal kenyataan. Sebaiknya kita menghadapi dengan ketegaran iman bahwa Tuhan peduli terhadap pergumulan umat-Nya. Dari awal kita sudah tahu bahwa karena kepedulian Allah lah akan pergumulan umat-Nya, akan seruan umat-Nya, maka Allah dengan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan kita akan selalu menyertai kita. Walaupun kita melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras, tapi yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati perjalanan kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan bersama Tuhan.
Apapun rintangan itu tidak akan melunturkan iman percaya kita kepada Tuhan. Justru padang gurun itu membuat kita makin bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan. Maka saudara yang terkasih, sesungguhnya bangsa Israel tidak ada yang bisa mereka andalkan untuk bertahan di padang gurun, berjalan menuju ke tanah Kanaan atau berjalan ke tanah Moab pada saat itu. Tapi yang harus mereka andalkan adalah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan itulah yang menyelamatkan dan itulah yang menghidupkan mereka. Tuhan memberikan air yang menyegarkan kepada mereka. Kita bayangkan gurun pasir yang sulit untuk menjumpai air. Tapi justru Tuhan menyediakan itu kepada bangsa Israel. Maka itu yang dikatakan dalam ayat 16. Dari sana mereka ke Bir, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada mereka, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Ya, sumur itu adalah melambangkan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kehausan, mati kelaparan. Tapi mereka mati itu adalah karena dosa mereka, karena sungut-sungut mereka, karena keraguan, kedengkilan mereka. Mereka sering melupakan perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka saudara yang terkasih, yakinilah Tuhan akan selalu menyertai kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita terus maju menuju garis akhir. Sikap menahan diri untuk tidak mengeluh dan belajar sabar semestinya kita kembangkan. Sebab kita yakin Tuhan memperhatikan dan menyertai. Maka yang perlu kita latih di dalam kehidupan kita adalah menahan diri untuk mengeluh dan belajar sabar. Ini yang harus kita kembangkan. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak terlambat memberikan pertolongan kepada umatnya. Walaupun dalam pikiran kita seakan-akan Tuhan lambat untuk menolong kita. Tapi Tuhan mau lihat dalam proses itu, apakah kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka dalam proses itu mari kita tetap menahan diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Kita yakin Tuhan memperhatikan dan menyertai kita. Maka Tuhan selalu memperdulikan kehidupan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Maka sebagai umatnya, percayalah akan penyertaan Tuhan, akan perhatian Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan. Sama seperti bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka hidup mereka akan diberkati. Tapi ketika mereka tidak hidup dalam perintah Tuhan, maka mereka akan menerima hukuman daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, mungkin hukuman itu belum kita terima pada saat ini, karena ada suatu saat waktu penghukuman bagi setiap orang yang tidak percaya. Tapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita, ataupun Tuhan tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Tapi mari, ketika kita melakukan kesalahan, kita mau meninggalkan kesalahan itu sebelum Tuhan datang kedua kali. Dan mari dalam segala kehidupan kita, dalam perjalanan ini yang kita tidak tahu kapan finishnya, tapi sebelum sampai kepada finish, kita tetap setia kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami pada saat ini, jangan menyerah, jangan mengeluh, tapi serahkan segala sesuatu hanya di dalam kuasa Tuhan, dalam iman percaya kita. Salam, Tuhan memberkati.